Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 2, kelas 4. Tujuan pembelajaran: melalui mengamati video, siswa mampu menganalisis gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan benar. 2. Melalui mengamati gambar, siswa mampu menganalisis macam-macam pengaruh gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan tepat. 3. Melalui kegiatan diskusi klasikal, siswa dapat menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan benar. 4. Melalui gambar, siswa dapat menentukan macam-macam pengaruh gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan benar. 5. Melalui mengamati gambar, siswa dapat menyajikan macam-macam pengaruh gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar dengan percaya diri. 6. Melalui membaca teks cerita terjadinya Selat Bali, siswa dapat menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita dengan benar. Melalui kegiatan diskusi klasikal, siswa dapat menganalisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks terjadinya Selat Bali dengan tepat. 8. Melalui membaca teks cerita terjadinya Selat Bali, siswa dapat menyimpulkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam teks cerita dengan benar. 9. Melalui membaca teks cerita terjadinya Selat Bali, siswa dapat menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita secara tulis dengan percaya diri. 10. Melalui mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi gerak tarik kreasi daerah dengan benar. 11. Melalui mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan gerak dan keunikan tarik kreasi daerah dengan tepat. 12. Melalui mencari informasi dari internet, siswa dapat menganalisis gerak tarik kreasi daerah di Indonesia dengan benar. 13. Melalui mengamati gambar, siswa dapat melakukan gerak tarik kreasi daerah dengan benar. Dayu berasal dari Bali. Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keberagaman kesenian yang ada. Bali juga terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Dayu sangat menyukai tari. Oleh sebab itu, Dayu rajin berlatih tari. Kali ini, Dayu berlatih tari pendet. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan sendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali diantaranya dalam penampilannya, gerak-gerak tariannya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, iringan, dan properti atau perlengkapan tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Ayo berdiskusi. Anak-anak bisa klik link yang sudah tersedia. Link tersebut adalah link LKPD. Anak-anak bisa mengisikan jawaban pada LKPD tersebut. Ayo mengamati. Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari Serimpi Sangopati dan tari Gambyong yang berasal dari Jawa Tengah.
tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat, tari saman yang berasal dari Aceh, dan contoh tari tradisional lainnya. Ini adalah gambar tari gambyong yang berasal dari Jawa Tengah. Ini gambar tari srimpi yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ini gambar tari jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Dan ini adalah gambar tari saman yang berasal dari Aceh. Tari kreasi baru adalah karya tari garapan baru atau biasa disebut juga tari modern. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, tari Garuda Wisnu, tari Belibis, tari Kupu-kupu, dan contoh tari kreasi lainnya. Tari-tari tersebut berasal dari Bali. Ini adalah gambar tari Manuk Rawe yang berasal dari Bali. Ini gambar tari Garuda Wisnu yang berasal dari Bali. Ini tari Belibis yang berasal dari Bali. Dan ini gambar tari Kupu-kupu yang berasal dari Bali. Ayo berlatih. Anak-anak bisa klik link yang sudah tersedia. Itu merupakan link bahan ajar. Di situ terdapat contoh soal dari tari tradisional dan tari kreasi baru. Kemudian anak-anak bisa klik link LKPD. Anak-anak bisa menjawab soal yang terdapat pada LKPD tersebut, kemudian mempraktekkannya dalam bentuk video dan dikirimkan melalui WhatsApp grup kelas. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Selat itu bernama Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Cerita ini termasuk dalam cerita fiksi. Ayo membaca. Anak-anak bisa klik link yang telah tersedia. Di dalamnya terdapat teks cerita terjadinya Selat Bali. Cerita fiksi merupakan cerita yang tidak terjadi secara sebenarnya di dunia nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi, pikiran, atau khayalan seseorang. Tentunya di dalam cerita fiksi terdapat tokoh. Tokoh adalah seseorang yang berperan dalam suatu cerita. Nah, tokoh tersebut tentunya memiliki karakter. Karakter adalah watak tokoh-tokoh dalam cerita. Ayo menulis. Anak-anak bisa klik link LKPD yang telah tersedia. Kemudian anak-anak membaca secara cermat perintah yang terdapat dalam LKPD tersebut. Pembagian tokoh berdasarkan wataknya. Tokoh protagonis adalah tokoh yang wataknya disukai pembacanya. Watak tokoh ini adalah watak yang baik, positif, dermawan, jujur, rendah hati, pembela, cerdik, pandai, mandiri, dan setia kawan. Kemudian tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disukai oleh pembaca. Tokoh ini biasanya digambarkan sebagai tokoh yang berwatak buruk, negatif, pendendam, pembohong, sombong, iri, suka pamer, ambisius, tamak, dan angkuh. Dan tokoh tritagonis adalah tokoh yang memiliki watak atau karakter penengah. Tokoh ini bertugas menjadi penengah antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis. Dayu selesai berlatih tari. Dayu pulang dengan mengendarai sepeda. Mulanya, Dayu mengayuh sepeda secara perlahan.
Kemudian Dayu mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Dayu mengalami perubahan kecepatan dari lambat menjadi cepat. Dayu mengayuh sepeda berarti Dayu telah melakukan gaya. Ini ya, berarti Dayu telah melakukan gaya. Pada pembelajaran lalu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerak benda? Mari ingat kembali dengan klik link berikut ini. Nah, ini nanti diklik maka akan muncul video mengenai macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. Ayo berlatih. Anak-anak bisa klik link yang sudah tersedia. Link tersebut merupakan link LKPD. Nanti anak-anak bisa membaca perintah yang terdapat dalam LKPD secara cermat. Rangkuman. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Unsur lain adalah busana, tata rias, properti atau perlengkapan, dan iringan. Ada dua jenis tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jenis-jenis tokoh dalam cerita fiksi yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Berdasarkan peranannya atau wataknya, yaitu ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gerak adalah perpindahan kedudukan benda dari tempat asalnya yang dipengaruhi oleh gaya. Gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Berikut ini macam-macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. 2. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. 3. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. 4. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Evaluasi. Anak-anak bisa klik link yang sudah tersedia. Pada link tersebut, anak-anak bisa mengisikan jawaban singkat pada Google Form yang sudah tersedia. Referensi. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.